perlu berhati-hati dalam menjalankan sebuah bisnis. Jangan sampai juga kita ingin menghindari, ternyata kita terjatuh di dalam riba. Namun insya Allah dalam Shirka Boiler ini kondisi itu tidak terjadi. Yang kedua, tidak ada kezaliman. Maka kita menggunakan prinsip akad mudharabah, di mana terdapat pengelola dan terdapat pemodal. Sistem bagi hasil yang dijalankan adalah mengacu pada kaidah dari sistem mudharabah, yaitu semua kelebihan dari modal itulah yang disebut dengan keuntungan. Jadi kelak nanti yang dibagi adalah kelebihan dari modal, bukan keuntungan sementara yang langsung dibagi ke pengelola ataupun ke pemodal. Kemudian aspek ketidakpastian di bisnis ini pasti. Kenapa? Karena bisnisnya ada jelas. Sudah punya bisnis satu sebelumnya, yaitu boiler farm pertama yang ada di lokasinya di Goa, dan kami juga sudah mengunjunginya, dan memang tempatnya besar dan bagus sekali. Dan ini rencana dari pengelola ingin mengcopy. Jadi yang tidak pasti, objek yang dibisniskan itu harus pasti. Nah, ini objeknya jelas. Kemudian tidak boleh ada penipuan. Penipuan maksudnya adalah kami tahu saudara kami ini pengelola Asmalin dan kawannya adalah orang-orang yang amanah, yang akan menggunakan dan membelanjakan uangnya dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan pertanggungjawaban yang legal seperti kwitansi, dan bisa kita cek semua proses jual belinya, pembeliannya, baik ke suppliernya maupun ke pembelian seperti Java, itu bisa kita melakukan cross check, dan insya Allah semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi 5 aspek ini dalam berbisnis ini perlu kita pahami. Ada satu lagi namanya aspek tidak ada gambling di dalamnya. Jadi angka-angka yang sudah disampaikan oleh Java, nilai-nilai itu sudah disampaikan dari awal tentang harga jual rata-rata atau harga jual range harga jual, sehingga memang tidak ada gambling. Artinya kita ini pelihara ayam, tidak ditahu ini nanti setelah 2 bulan dipelihara adakah pembelinya, berapa harganya. Nah, itu sudah terjawab tadi ya. Sehingga aspek-aspek ini menjadi pijakan buat teman-teman ketika ingin melakukan kerjasama kepada siapa saja, kepada pihak mana saja, sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, kita akan khusus membahas aspek dari atau bagaimana akad mudharabah itu dijalankan. Mungkin ini tidak lama, paling 10-15 menit. Jadi yang pertama, kaidah pertama adalah tentang bagaimana bagi hasil dan bagi rugi. Ya. Nah, bagi hasil dan bagi rugi ini yang banyak terjadi problem di di proses kerjasama. Kami juga dulu pernah mengalami kekurangan memahami sedikit berbeda dengan yang sekarang. Namun karena terus belajar, dan tuntutan seorang pengelola itu adalah terus melakukan pembelajaran, terus belajar agar dia bisa lebih profesional, bisa terus profesional dalam mengelola bisnisnya. Dan tentunya yang paling utama juga harus amanah agar bisnisnya bisa berkah dan tentunya terhindar dari sifat-sifat yang tidak mulia. Nah, kami akan menjelaskan secara teknis hitung-hitungannya, detail angka-angka yang akan diurai dalam bentuk dalam penjelasan secara tertulis. Ya, silakan. Oke, baik, mari kita mulai. Yang pertama, kita menentukan dulu modal awal. Modal awalnya berapa tadi? 640 juta. 640 juta. Nah, 640 juta ini adalah modal awal. Kerjasamanya selama 12 tahun.
kita mengambil prinsip penyusutan dengan tadi garis lurus, berarti 640 juta dibagi 12 tahun. Berarti berapa tuh? Ya. Saling ya. 640 bagi 12. 53 juta. 53 juta, 4. 53 juta diferensiasinya ya, per tahun. Nah, mari kita urai. Katakanlah dalam neraca awal atau modal awalnya 4 juta. Tahun bulan pertama, bulan kedua sampai dengan bulan ke-12. Tadi penyampaian dari pengelola. Mohon maaf, suara tiba-tiba hilang. Jadi izin saya mendubbing suara Coach Rusmin karena kami memahami langsung sudah 3 kali penjelasan beliau kepada kami. Jadi begini, jadi 12 bulan itu kita akan melakukan panen per 2 bulan. Ya, per 2 bulan. Jadi dalam satu kandang itu ada 18.000 ekor. Ya, kita setiap kali memasukkan bibit sampai dia masa panen. Jadi totalnya 18.000 ekor. Nah, kita punya profit ya. Profit itu dari pihak Java mentransfer per ekornya itu adalah Rp4.500. Ya, saya ulangi, Rp4.500 per ekor. Ini profit. Jadi bayangkan pihak Java melakukan proses transfer 18.000 dikali 4.500 sama dengan 81 juta. Nah, silakan teman-teman juga membuka kalkulatornya supaya bisa sambil hitung juga sama-sama. Jadi kita dapat profit itu 81 juta. Namun ingat, kita kan juga ada biaya operasional. Biaya operasional yang dimana itu akan dikeluarkan. Teman-teman semua, ini akan dikali 6. Ya, 6 kali panen dalam 1 tahun. Jadi dalam 12 bulan itu kita ada panen 6 kali dalam setahun. Nah, setelah kita hitung-hitung biaya operasional, ternyata biaya operasional adalah ini untuk gaji karyawan, ya kan, untuk pembersihan kandang. Nah, itu sama dengan 25 juta per sekali panen. Jadi, profit bersih yang kita dapatkan dalam sekali panen adalah 56 juta. Nah, dikali 6 kali panen dalam 12 bulan dalam setahun berapa? Masya Allah, totalnya adalah 336 juta dalam 12 bulan atau 6 kali panen setahun. Nah, sekarang begini teman-teman semua. Karena kan kita mau mengeluarkan dulu modal untuk para pemodal ya. Karena modal awal adalah 640 juta. Selama 12 tahun, maka kita akan membagi 12 tahun. Jadi flat selama 12 tahun, per tahunnya kita akan menyisihkan dari total profit kita itu ya, sekitar per tahunnya kita akan menyimpan dana untuk para investor agar kembali modal sebesar 53 juta per tahun. Jadi misal total bersih dalam setahun itu adalah 336 juta. Dikurang 53 juta sama dengan 283 juta rupiah total profit. Ya, total profit. Nah, setelah dikeluarkan baru kita bagi. Ini dibagi 50-50. 50% kepada para investor, 50% kepada pengelola. Ini akadnya 50-50 selama 12 tahun. Nah, ini yang kita dapat. Jadi 141,5 juta itu dibagi ke investor sebanyak 128 slot. Jadi dapat di sini angkanya. Dan belum lagi bonus pasar. Ada namanya bonus pasar. Bonus pasar ini diberikan oleh pihak Java. Jadi hartanya itu sebesar lumayan nih, sekitar jadi hartanya terdapat kembalikan dulu disebut dengan kelebihan dari modal awal. Ya, bagaimana kalau misalnya terjadi kerugian? Nah, itu skema bagi hasil, skema rugi begini. Jadi dalam 1 tahun modal awal 640 juta,
ternyata bulan pertama, bulan kedua, pembagian bulan kedua ada wabah, tidak ada yang bisa dijual, atau ada dijual tapi nilainya rendah, 18.000 ekor tinggal 10.000 misalnya. Harga jualan juga turun jadi 1.000 saja misalnya. Jadi total cuma dapat 10 juta, dan itu terjadi selama 1 tahun 12 bulan. Berarti ini dikali 6 saja, misalnya ini udah bersih ya, udah dapat, berarti cuma dapat 60 juta. Oke, nah ini 60 juta dikurang dengan biaya biaya depresiasinya 54 juta, sisa 6 juta, maka yang dibagi tinggal 6 juta, 3 juta bagi investor dan pengelola. Investor dapat 54 juta plus 3 juta. Jadi nggak ada ruginya investor ya? Ya. Tapi kalau misalnya ini 5 juta saja atau 5 juta bersihnya ya skemanya. Iya. Misalnya penjualannya cuma 5 juta setiap 2 bulan dikali 6, maka cuma dapat 30 juta. Dikurang depresiasi Minus 54 juta, ini ternyata minus 24 juta. Maka yang dibagi tinggal 0 untuk investor, 0 untuk pengelola. Pengelola rugi dalam 1 tahun waktu, tenaga, pikirannya. Investor rugi minus 24 juta, asetnya tidak kembali. Ini yang disebut dengan bagi hasil jangan bagi rugi. Masya Allah. Ini mungkin yang krusial, yang banyak mungkin kurang dipahami. Yang banyak terjadi adalah Di lapangan bagaimana itu? ya, di lapangan. Ini yang pernah juga kami terapkan tapi sudah kami rubah. Ini yang konvensional ya? Ini kalau kita dapat untung, misalnya katakanlah tiap 2 bulan kita dapat untung 30 juta, dikali 6 180 juta, ini langsung dibagi 90 juta, 90 juta. Padahal kaitannya adalah semua yang disebut dengan keuntungan adalah semua kelebihan dari modal. Jadi tidak bisa langsung dibagi. Kita lihat dulu posisi modalnya, awal, akhir. Kalau modal awalnya 40, ternyata akhir dia menyusut menjadi 600, maka kita harus memperhitungkan depresiasinya 40 juta, dikurangkan dulu di sini 180 kurang 40, 140, barulah dibagi. Karena yang disebut keuntungan adalah kelebihan dari modal. Jadi modal. Setelah dikeluarkan modal, betul. Ya, jadi saya kira demikian ya penjelasannya tentang bagi hasil, bagi rugi. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab bisa lebih detail lagi, lebih rinci tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak buat sini.